definisi dan penyebab konflik dalam keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rodina Lutfi, HKI semester 4, yang mana akan menjelaskan tentang definisi keluarga untuk memenuhi mata kuliah Psikologi Islam. Perkenalan, ini kakak saya yang saya akan wawancarai. Monggo, Mas. Perkenalkan, nama saya Ahmad Willy Foilah, selaku kakak dari Mas Rodina Lutfi. Langsung saja ya. Definisi keluarga menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat terdiri dari suami istri atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anak-anaknya, atau ibu dan anaknya. Nah, sekarang menurut sampean gimana keluarga itu? Ya, sebelum saya berpendapat, saya akan menjelaskan pendapat salah satu ahli yang bernama Syarifuddin tentang keluarga, yaitu kumpulan beberapa orang yang karena terikat oleh suatu ikatan perkawinan, lalu mengerti dan merasa berdiri sebagai suatu gabungan yang khas dan bersama-sama memperteguh gabungan itu untuk kebahagiaan, kesejahteraan, keluarga, dan keharmonisan. Terus kalau berdasarkan pendapat sampean sendiri, gimana, Mas? Tadi sudah dicatat ini, bukannya mencontek itu, bukan, sudah dicatat di sini. Gimana tadi? Tentang keluarga, bagi pendapat saya, ya keluarga adalah unit sosial terkecil yang terdiri dari kepala keluarga dan keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Oh iya, jadi seperti itu ya. Keluarga itu sebuah kumpulan ayah, ibu, dan anak. Nah, intinya seperti itu, membangun keharmonisan dan membangun kekeluargaan yang bisa dikatakan sakinah mawaddah warahmah. Nah, itu biasanya disebutkan dalam Al-Quran, itu sudah dijelaskan. Sekian. Ya, kemudian di sini kami akan menjelaskan atau mewawancarai Mas Billy ini terkait definisi kasus keluarga. Pada umumnya, masalah keluarga itu mencakup segala bentuk dinamika, perilaku, dan atau pola yang mengganggu rumah tangga atau keluarga. Kemudian kami juga menyinggung terkait konflik dalam keluarga ditinjau dari subjek atau pihak yang berkonflik di dalam keluarga tersebut, seperti konflik pasangan suami istri, konflik orang tua dengan anak, konflik antar saudara, dan masih banyak lagi. Kemudian di sini kami akan bertanya kepada Mas, gimana Mas Anda terkait konflik rumah tangga? Ya, adapun jenis konflik dari rumah tangga, salah satunya konflik antara anak dengan orang tua, dan kedua konflik dengan saudara, ketiga konflik dengan orang lain, keempat konflik antara suami dan istri, dan yang terakhir konflik pribadi. Jadi konflik rumah tangga itu merupakan keadaan ya, di mana suami dan istri sedang mengalami masalah dalam perkawinannya yang mengakibatkan perilaku mereka cenderung kurang harmonis. Bisa dikatakan zaman sekarang itu romantis. Terus kan sampai sudah menikah. Terus bagaimana cara menghadapi konflik dalam pernikahan? Ya, cukup tenang aja, dan yang paling penting adalah dalam menghadapi masalah keluarga, yaitu upaya penanganan tidak boleh dilakukan sembarangan dan tidak harus penuh pertimbangan. Ketika tidak kan ada lakukan kurang tepat, tindakan yang kurang tepat lah, hal tersebut malah berpotensi membuat masalah menjadi semakin besar dan runyam. Seperti itu ya, Terus seperti apa itu langkah-langkahnya untuk biar tetap harmonis, romantis, eksotis, bagaimana? Ya, dengan cara jaga agar emosi tidak memuncak, ya salah satunya hindari membentak atau berteriak, jangan selalu menyalahkan, dan yang paling penting adalah sabar dan mendengarkan. Iya, ini masih berkaitan dengan teori ya, secara prakteknya jadi belum tentu semudah itu. Jadi dapat saya simpulkan selaku saya wawancarai dan ini narasumber saya Mas Billy yang sudah mengalami langsung pernikahan. Pernikahan itu suatu ibadah menurut Islam dan suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan menjadikan suatu keluarga yang bercita-citakan sakinah mawaddah warahmah. Terus ketika ada suatu cobaan yang dimana menerpa keluarga tersebut, kita harus bisa menghadapi dengan hati yang tenang, hati yang lapang, dan saling memahami satu sama lain gitu Mas ya. Jadi seperti itu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Faktor penyebab terjadinya konflik ataupun kasus dalam rumah tangga dan kekerasan dalam keluarga dapat bersumber dari masalah kepribadian dan masalah lain dalam keluarga, seperti masalah ekonomi atau keuangan, masalah pekerjaan di dalam rumah tangga, masalah pengasuhan anak, serta masalah interaksi di dalam keluarga. Banyak sekali penyebab-penyebab terjadinya kasus keluarga, baik secara internal ataupun eksternal. Kasus keluarga ataupun masalah keluarga adalah segala bentuk dinamika, perilaku, atau pola yang mengganggu rumah tangga atau keluarga. Menurut psikoterapis berlisensi Babita Spinelli, masalah keluarga bisa disebabkan oleh hal-hal umum maupun yang bersifat intens, baik berupa eksternal ataupun internal. Ilmu hukum keluarga meliputi perkawinan, perceraian, serta perkawinan masa perwalian. Dengan demikian, ruang lingkup hukum keluarga cukup luas karena meliputi aspek-aspek hukum yang mengatur hubungan antara anak dengan orang tua dan kerabatnya, pemeliharaan anak dan pengangkatan anak, perkawinan serta pewarisan. Maka dari itu, aspek-aspek daripada hukum yang beranggotakan yang pertama Ilma Naftu Zakiyah dan yang kedua Ahmad Rodina Lutfi. Definisi keluarga. Keluarga menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya. Yang kedua, konflik orang tua dengan anak. Secara naluriah, orang tua akan menganggap anaknya sebagai bagian paling penting dalam hidupnya. Dalam posisi tersebut, orang tua akan berusaha mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan anak. Dengan perspektif demikian, seharusnya konflik orang tua dan anak tidak akan terjadi karena orang tua akan senantiasa berkorban untuk anaknya. Namun realitanya, hubungan orang tua-anak seringkali mengandung perspektif kekuasaan dan kewenangan. Selain terdapat aspek ketanggapan dalam merespon kebutuhan anak, terdapat juga aspek tuntutan yang mencerminkan harapan orang tua terhadap sikap dan perilaku anak. Dampaknya, hubungan orang tua dan anak diwarnai dengan berbagai konflik. Yang ketiga yaitu konflik antar saudara. Hubungan antar saudara dapat mempengaruhi perkembangan individu baik secara positif maupun negatif, tergantung pada pola hubungan yang terjadi. Cara orang tua memperlakukan anak satu dengan yang lain juga mempengaruhi hubungan antar saudara. Perbedaan perlakuan dapat menimbulkan kecemburuan gaya kelekatan dan harga diri dan pada waktunya dapat menimbulkan distres pada hubungan romantis di kemudian waktu. Konflik dalam keluarga ditinjau dari subjek atau pihak yang berkonflik di dalam keluarga. Yang pertama, konflik pasangan suami istri. Dalam hubungan suami istri, pasti selalu menginginkan memiliki kehidupan rumah tangga yang tenang dan damai. Untuk itu, setiap pasangan suami istri senantiasa perlu saling menciptakan hubungan yang harmonis di antara keduanya. Namun dalam hubungan berumah tangga pasti terjadi konflik antara suami dan istri. Konflik tersebut bukanlah hal yang harus dihindari oleh pasangan suami istri, melainkan harus dihadapi dan diselesaikan. Yang kedua, konflik orang tua dengan anak. Secara naluriah, orang tua akan menganggap anaknya sebagai bagian paling penting dalam hidupnya. Dalam posisi tersebut, orang tua akan berusaha mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan anak. Dengan perspektif demikian, seharusnya konflik orang tua dan anak tidak akan terjadi karena orang tua akan senantiasa berkorban untuk anaknya. Namun realitanya, hubungan orang tua-anak seringkali mengandung perspektif kekuasaan dan kewenangan. Selain terdapat aspek ketanggapan dalam merespon kebutuhan anak, terdapat juga aspek tuntutan yang mencerminkan harapan orang tua terhadap sikap dan perilaku anak. Dampaknya, hubungan orang tua dan anak diwarnai dengan berbagai konflik. Yang ketiga yaitu konflik antar saudara. Hubungan antar saudara dapat mempengaruhi perkembangan individu baik secara positif maupun negatif, tergantung pada pola hubungan yang terjadi. Cara orang tua memperlakukan anak satu dengan yang lain juga mempengaruhi hubungan antar saudara. Perbedaan perlakuan dapat menimbulkan kecemburuan gaya kelekatan dan harga diri dan pada waktunya dapat menimbulkan distres pada hubungan romantis di kemudian waktu. Selanjutnya yaitu mengenai penyebab terjadinya konflik dalam keluarga. Yang pertama, konflik keluarga yang bersumber dari kepribadian, yang meliputi ketidakmatangan kepribadian. Sumber konflik dalam keluarga dapat disebabkan karena ketidakmatangan kepribadian dari salah satu atau kedua pasangan suami istri di dalam keluarga. Ketidakmatangan kepribadian tersebut seperti tidak atau belum sadar atas tanggung jawab, masih suka ikut-ikutan atau tidak punya prinsip, suka memburu kesenangan sendiri tanpa memikirkan pasangan. Yang kedua, adanya sifat-sifat kepribadian yang tidak cocok. Adanya sifat-sifat kepribadian yang tidak cocok untuk menjalin hubungan di dalam keluarga dapat menjadi sumber terjadinya konflik keluarga. Seperti sifat egois, keras kepala, selalu curiga atau kurang percaya, mudah tersinggung,
berusaha membenarkan diri atau menutupi kesalahan. Dan masih banyak lagi. Apabila sifat-sifat ini ada di dalam kehidupan keluarga, maka akan menjadi penyebab terjadinya konflik keluarga, bahkan memicu terjadinya kekerasan. Yang ketiga yaitu adanya kelainan mental. Ada beberapa hal kelainan mental yang dapat memicu konflik dalam keluarga, seperti perilaku abnormal, kelainan seks, psikosis, dan lain sebagainya. Yang kedua bersumber dari masalah-masalah yang berkaitan dengan keluarga, antara lain yang pertama masalah keuangan atau ekonomi. Kesulitan hidup dalam keluarga yang dihadapi sering berkaitan dengan masalah ekonomi keluarga. Masalah tersebut tidak boleh dianggap enteng atau dibiarkan begitu saja, tanpa ada upaya dan solusi untuk masalah ekonomi atau keuangan keluarga ini. Sangat rentan dan dapat menjadi sumber permasalahan atau konflik seperti percekcokan hingga rusaknya hubungan dalam rumah tangga. Yang kedua yaitu pekerjaan rumah tangga. Tidak dipungkiri bahwa selain harus menyelesaikan pekerjaan kantor, sering juga harus atau diselingi dengan pekerjaan atau tugas-tugas rumah tangga lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya pembagian tugas bersama untuk pekerjaan rumah tangga dalam keluarga dengan baik. Karena jika tidak adanya pembagian tugas kerja rumah tangga dapat memicu terjadinya konflik-konflik di dalam keluarga. Yang ketiga yaitu pengasuhan anak. Selain pembagian tugas rumah tangga dalam keluarga, pengasuhan anak juga dapat menjadi sumber atau faktor yang menimbulkan terjadinya konflik dalam keluarga. Oleh karena itu, tugas pengasuhan anak perlu menjadi tugas bersama antara suami istri di dalam keluarga. Pengasuhan anak tidak hanya terfokus pada peran menjaga anak saja, melainkan juga menjaga kesehatan anak, mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik secara fisik maupun mental, serta menjaga kebahagiaan anak-anak dengan perhatian dan kasih sayang. Yang keempat yaitu interaksi di dalam keluarga. Komunikasi adalah sarana untuk mengutarakan keinginan, keluhan, kebutuhan, atau persoalan-persoalan yang dihadapi anggota keluarga. Kurangnya komunikasi atau interaksi dengan anggota keluarga dengan intens atau baik dapat menjadi sumber terjadinya konflik. Hal ini dikarenakan komunikasi atau interaksi dengan intensitas yang tinggi di dalam keluarga akan berdampak pada semakin tingginya kesempatan untuk berbagi dan saling mendukung dan menciptakan kedekatan satu sama lain anggota keluarga. Selanjutnya yaitu mengenai strategi penyelesaian konflik dalam keluarga. Metode resolusi konflik dapat dikelompokkan dalam dua strategi, yaitu pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang terlibat konflik atau melalui intervensi pihak ketiga. Resolusi konflik dengan pengaturan sendiri dapat dilakukan jika kedua belah pihak yang berkonflik ingin berupaya menyelesaikan sendiri konfliknya. Pihak-pihak yang terlibat konflik saling melakukan pendekatan atau negosiasi dalam menyelesaikan konflik untuk mendapatkan keluaran konflik sesuai dengan yang diharapkan. Metode resolusi konflik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik dapat juga dengan melibatkan pihak ketiga. Metode ini sering digunakan ketika pihak-pihak yang terlibat konflik tidak mampu menyelesaikan konflik yang dialami atau tidak mau mengalah. Intervensi pihak ketiga sering kali lebih bermanfaat jika kedua belah pihak tidak mampu menyelesaikan konflik mereka. Pihak ketiga bisa bersikap pasif dengan menunggu pihak yang terlibat konflik meminta bantuan atau dapat bertindak aktif dengan membujuk kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik. Cukup sekian pemaparan dari kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.